Langkah besar kembali diambil oleh PSSI dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Jauh sebelum peluit pertama dibunyikan di ajang Piala Asia 2027, fondasi tim sudah mulai disusun dari sekarang. Bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal pelatih, tapi juga tentang siapa saja yang akan mengenakan lambang Garuda di dada. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik tertuju pada 3 nama pemain keturunan yang kini tengah diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Pascal Struijk, Luc Fikri, dan Dean Zandergaargen. Ketiganya bukan nama sembarangan. Mereka hadir dari latar belakang kompetisi Eropa yang kompetitif, membawa pengalaman, fisik, dan mentalitas yang berbeda, sesuatu yang selama ini terus dicari oleh timnas Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi di Asia. Jika kita mundur sedikit ke belakang, transformasi sepak bola Indonesia memang tidak terjadi secara instan. Sejak beberapa tahun terakhir, federasi mulai serius membangun tim nasional dengan pendekatan yang lebih modern. Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah proses naturalisasi pemain keturunan. Namun kali ini terasa berbeda, bukan sekedar menambah jumlah pemain, melainkan membangun struktur tim jangka panjang. Piala Asia 2027 dijadikan target besar. Artinya, semua proses yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Mari kita mulai dari sosok pertama, Pascal Struijk. Bek tengah yang saat ini bermain di kompetisi Inggris dikenal sebagai pemain dengan postur tinggi, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kehadirannya bisa menjadi jawaban dari salah satu masalah klasik timnas Indonesia, pertahanan. Dengan pengalaman bermain di level tinggi Eropa, Struijk membawa kualitas yang tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga dalam kepemimpinan. Ia bisa menjadi sosok penting di lini belakang, seorang organizer, pemimpin, sekaligus benteng terakhir. Bayangkan jika ia dipasangkan dengan bek-bek muda Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Kombinasi pengalaman dan energi muda bisa menjadi fondasi pertahanan yang solid. Selanjutnya, ada Luc Fikri. Nama ini mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian besar publik Indonesia. Namun di kalangan pencari bakat dan pengamat sepak bola, Fikri mulai mencuri perhatian. Ia dikenal sebagai penyerang dengan insting tajam, pergerakan cerdas, dan kemampuan finishing yang klinis. Indonesia selama ini sering menghadapi masalah di lini depan. Kurangnya striker yang benar-benar konsisten mencetak gol di level internasional. Kehadiran Fikri diharapkan bisa mengisi celah tersebut. Lebih dari sekedar mencetak gol, Fikri juga menawarkan variasi dalam serangan. Ia bisa membuka ruang, menekan pertahanan lawan, dan menjadi titik fokus permainan ofensif. Dan nama ketiga, Dean Zandergaargen. Seorang penyerang muda yang memiliki potensi besar, Zandergaargen dikenal dengan gaya bermain yang agresif, cepat, dan tidak ragu dalam duel 1 lawan 1. Ia adalah tipe pemain modern, fleksibel, bisa bermain di beberapa posisi di lini depan. Jika Fikri adalah finisher, maka Zandergaargen adalah eksplorator, pemain yang bisa menciptakan peluang dari situasi sulit. Kehadiran dua striker dengan karakter berbeda ini bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Pelatih akan memiliki lebih banyak opsi, lebih banyak variasi taktik, dan tentu saja lebih banyak ancaman bagi lawan. Namun proses naturalisasi bukan sekedar soal kualitas di lapangan. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari administrasi, verifikasi keturunan, hingga sumpah kewarganegaraan. Semua ini membutuhkan waktu, ketelitian, dan tentu saja kerjasama antara berbagai pihak. PSSI tampaknya belajar dari pengalaman sebelumnya. Kini proses dilakukan lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih transparan. Tujuannya jelas, memastikan bahwa para pemain ini bisa segera bergabung dan beradaptasi dengan tim. Yang menarik, langkah ini juga menunjukkan perubahan paradigma dalam sepak bola Indonesia. Dulu pembinaan lebih banyak berfokus pada jangka pendek, target turnamen, hasil instan.
Namun sekarang, arah kebijakan mulai bergeser ke jangka panjang. Piala Asia 2027 bukan sekedar turnamen. Ia adalah simbol dari ambisi baru Indonesia, menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Dan untuk mencapai itu, dibutuhkan perencanaan matang termasuk dalam memilih pemain. Namun tentu saja, langkah ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung penuh, melihat naturalisasi sebagai cara cepat untuk meningkatkan kualitas tim. Namun ada juga yang mempertanyakan, bagaimana dengan pemain lokal? Pertanyaan ini valid, dan jawabannya terletak pada keseimbangan. Naturalisasi bukan untuk menggantikan pemain lokal, melainkan untuk melengkapi, untuk menciptakan kompetisi sehat di dalam tim, untuk meningkatkan standar. Ketika pemain lokal bersaing dengan pemain yang memiliki pengalaman Eropa, maka level permainan secara keseluruhan akan ikut naik. Di sisi lain, kehadiran pemain keturunan juga membawa dampak lain, mentalitas. Bermain di Eropa berarti terbiasa dengan tekanan tinggi, ritme cepat, dan disiplin taktik. Hal-hal ini bisa menular ke pemain lain di tim. Dan inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Bukan hanya skill, tapi juga mindset. Jika semua proses berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat wajah baru Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Sebuah tim yang lebih solid di belakang, lebih tajam di depan, dan lebih matang secara keseluruhan. Bayangkan sebuah lini belakang yang dipimpin oleh Pascal Struijk, lini depan yang dihuni oleh Luc Vickery dan Dean Zanderbergen, ditambah dengan talenta lokal terbaik yang sudah lebih dulu bersinar. Ini bukan sekedar mimpi, ini adalah proyek yang sedang dibangun, namun perjalanan masih panjang. Piala Asia 2027 mungkin masih beberapa tahun lagi, tapi waktu dalam sepak bola berjalan sangat cepat. Setiap keputusan hari ini akan menentukan hasil di masa depan. PSSI tampaknya memahami hal ini, dan dengan langkah-langkah yang diambil saat ini, mereka menunjukkan keseriusan untuk membawa Timnas Indonesia ke level berikutnya. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, hasil di lapangan. Seberapa bagus pun rencana yang disusun, semuanya harus dibuktikan dalam pertandingan, dan disitulah para pemain ini akan diuji. Apakah mereka mampu beradaptasi? Apakah mereka bisa menyatu dengan tim? Dan yang paling penting, apakah mereka bisa membawa Indonesia mencapai prestasi? Satu hal yang pasti, harapan kini semakin besar. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan, dengan persiapan yang lebih matang dan dengan visi jangka panjang yang jelas, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sejarah baru. Dan mungkin, di Piala Asia 2027 nanti, kita tidak hanya datang sebagai peserta, tapi sebagai penantang serius.